prediksi kita di awal bahwa kita akan rugi sampai 18 miliar waktu itu ternyata tidak terjadi gitu. Dan bahkan kita sudah bisa memproyeksikan bahwa kita akan untung di tahun 2020 itu. Nah, lalu One 3.4 Kelas FM, this is the actual radio. Classy people, balik lagi di program manajemen praktis, Just Make It Simple. Kita masih bahas pastinya controlling yang praktis, tapi hasilnya maksimal ya Pak? efektif. Gue lebih suka efektif. Oke, siap. Tapi mau ngingetin dulu nih buat Anda classy people yang mau ngirim pertanyaan seputaran manajemen itu boleh banget ya di WhatsApp kita. Ini nomornya boleh ya di bawah sini. Atau mungkin untuk Anda yang mau DM ke Instagram kita di Kelas FM. Dan untuk Anda yang mau komen di YouTube channel kita juga bisa langsung aja. Semua tentang manajemen boleh ditanya di sini ya Pak ya. Siap. Oke Pak, we're going next. Oke. Setelah why and what, kita lanjut ke how. How, bagaimana ya? Ya, benar. Nah, gimana sih Pak pelaksanaan controlling menurut perspektif manajemen? Tapi manajemen praktis ya. Oke. Efektif. Oke. I'm sorry. Menurut saya ya, manajemen praktis. Pertama sekali kita mulai dari awal ya. Di mana kita menyusun rencana itu dalam rangka mencapai visi kita. Nah, rencana itu kita organizing, kita tentukan siapa yang mengeksekusi apa, sumber dayanya kita siapkan, lalu kemudian kita eksekusi. Nah, sekarang giliran controlling ya. Tentu saja kita perlu punya ukuran dong ya, punya referensi. Itulah dasar kita untuk melakukan controlling. Nah, biasanya kita dibantu dengan tool-tool semisal balance scorecard ya. Jadi di sana nanti akan ada ukuran-ukuran dari masing-masing perspektif yang kita anggap penting menjadi perhatian atau strategik bagi kita untuk mencapai visi ya. Katakanlah ya, dalam perspektif customer focus misalkan, ada ukuran kepuasan pelanggan. Kita buat ukurannya gitu. Minimal kita punya zero complaint misalnya. Artinya minim sekali komplain dari si customer. Syukur-syukur ada ukuran yang menunjukkan bahwa customer puas. Itu lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian di internal proses kita juga punya ukuran-ukuran ya. Ukuran-ukurannya bisa jadi katakanlah service level agreement atau standarisasi atau durasi kita melayani customer misalkan seperti itu gitu. Nah, ukuran-ukuran tadi akan kita lihat realisasinya. Nah, akan kita bandingkan. Jadi referensi kita tadi atau standarisasi tadi kita bandingkan dengan realisasi. Ketika terjadi penyimpangan, kita kembalikan ke rencana yang seharusnya. Tentu saja tidak sesederhana itu ya. Misalkan untuk mencapai kepuasan pelanggan pada angka tertentu, banyak sekali activity yang harus kita lakukan. Nah, dalam activity tadi itu jelas siapa penanggung jawabnya, kapan dia eksekusi, sumber daya apa yang dia butuhkan untuk mengeksekusi rencana tersebut. Nah, itu biasanya kita tuangkan dalam notulen rapat pada saat kita berkoordinasi, apakah itu bulanan, mingguan. Nah, setiap periode tertentu itu kita monitor bagaimana nih hasilnya. Itu kalau kita ngontrolnya seminggu sekali misalkan. Tapi untuk aktivitas-aktivitas yang memang operasional, sifatnya harian, bahkan mungkin shift-shiftan, jam-jaman, ya, kita bisa mengontrol dengan melihat langsung operasional. Ketika terjadi penyimpangan, mana yang bisa langsung dikembalikan ke track, itu langsung dieksekusi. Mana yang harus direncanakan untuk perencanaan berikutnya, itu kita catat menjadi bahan evaluasi untuk improvement. Kira-kira seperti itu. Oke, tadi Pak Is sempat menyinggung tentang balance scorecard, ya. Jadi balance scorecard ini bisa dikatakan itu menjadi tools di controlling juga, Pak. Salah satu, menurut saya itu sangat efektif, ya. Jadi balance scorecard itu sangat efektif untuk dijadikan sebagai tools untuk melakukan controlling. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi bisa dikatakan juga kalau controlling ini itu memang tugasnya leader, Pak.
Saya perlu meluruskan definisi leader ya. Jangan bayangkan leader itu kalau dalam sebuah organisasi hanya pemimpin tertinggi di situ gitu ya. Ya. Jadi katakanlah sebuah organisasi besar punya unit-unit lagi ya, bagian dari organisasi. Nah, masing-masing itu kan ada pimpinannya. Jadi ada pendelegasian. Jadi dari leader yang tertinggi kepada masing-masing leader pada masing-masing unit activity tadi, bahkan sub unit activity tadi, itulah yang kita sebut sebagai leader yang berfungsi melakukan controlling sesuai dengan yang telah direncanakan. Ada gambaran kasus nih Pak yang terbayang gitu, yang mungkin bisa kita sangkut pautkan dengan controlling ini. Iya. Misalnya gini Pak, boleh nggak sih memberikan peringatan kepada karyawan atau mungkin anggota organisasi ya, karena anggota organisasi itu tidak mencapai target. Nah, cara memberikan peringatan tersebut itu bagaimana Pak? Takutnya mungkin anggota organisasinya atau karyawannya demotivasi atau mungkin parahnya langsung resign gitu. Oke, kalau menurut saya itu erat hubungannya dengan cara mengkomunikasikan sebenarnya. Jadi dalam mengelola sebuah organisasi ya, atau menjalankan siklus manajemen, sangat mungkin ya kita melakukan reward dan punishment. Apa yang Yuri sampaikan tadi sebenarnya itu kan erat kaitannya dengan punishment ya. Itu memang cara yang sudah sangat umum dilakukan di mana saja ya. Bahwa ketika ada prestasi itu diapresiasi. Ketika terjadi kesalahan maka diberikan punishment. Itu sebenarnya dalam rangka controlling juga. Yeah. Artinya penegasan kepada seluruh anggota organisasi, gini loh yang benar, ini loh yang tidak boleh itu. Mana yang do, mana yang don't gitu. Itu harus jelas sebenarnya. Nah, jadi kembali ke tadi ya, jika memang dipilih ya ada mekanisme punishment di sana ya, saran saya sejak awal itu adalah sesuatu yang sudah disepakati. Kalau dalam sebuah organisasi biasanya ada perjanjian kerja bersama ya, antara pengusaha dengan pekerja, sehingga itu menjadi referensi kita bersama ya dalam menjalankan organisasi. Jadi ketika terjadi pelanggaran atau penyimpangan ada sanksinya gitu. Ketika ada pencapaian, maka akan ada apresiasinya. Jadi kira-kira seperti itu. Yang paling penting adalah bagaimana mengkomunikasikannya sejak awal. Nah, mungkin saja ya di unit-unit usaha yang kecil mungkin tidak ada perjanjian kerja bersama ya. Tapi dari awal sebenarnya itu bisa dituangkan dalam kontrak kesepakatan aja gitu ya. Atau melalui komunikasi intens ya. Jadi sifatnya itu menyemangati gitu. Jadi kita bisa bilang gitu ya, kita oke, organisasi kita ini impiannya gini loh ya, target kita seperti ini gitu. Nah, untuk itu tentu saja tidak bisa simsalabim terjadi begitu saja, butuh effort dari kita bersama ya. Jadi kita bisa bilang mungkin kepada tim kita bahwa jika kita mencapai target seperti ini ya kita akan diapresiasi misalkan gitu. Tapi kalau tidak ya mohon maaf kita akan ada punishment untuk ini. Jika itu memang sudah deal dari awal, harusnya nggak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika tidak ada transparansi komunikasi. Jadi tiba-tiba aja gitu kan, dari awal tidak pernah disinggung seperti itu, lalu kemudian terjadi penurunan prestasi misalkan. Padahal tidak pernah dikomunikasikan sebelumnya, tiba-tiba aja diberi sanksi. Saya rasa itu kurang bagus sih ya. Jadi buat organisasi gitu. Jadi kurang bagus lah untuk membangun sinergi. Jadi takutnya nanti itu akan malah menurunkan trust ya, anggota organisasi kepada leadernya gitu. Jadi trust itu perlu dibangun dengan sering berkomunikasi sebenarnya. I see. Nah, saya juga penasaran nih, Pak Iskandar ini kan banyak sekali ya experience pengalamannya mengepalai suatu perusahaan, organisasi. Kalau best experience dari seorang Pak Iskandar, pernah memberi reward apa nih ke organisasinya? Oke, jadi begini Classy People ya, pengalaman saya di salah satu perusahaan yang saya pimpin terkait dengan reward ya. Di awal tahun 2020 kita tahu bersama bahwa ada pandemi yang melanda Indonesia bahkan seluruh dunia. Nah,
Jadi tidak terkecuali perusahaan yang saya pimpin juga mengalami dampaknya. Nah, waktu itu saya memilih berkomunikasi ya dengan organisasi yang saya pimpin, lalu kemudian menyiapkan strategi, dan strategi itu kita komunikasikan kepada seluruh karyawan, setidaknya kepada perwakilan karyawan lah waktu itu ya. Jadi kita menyampaikan bahwa melihat kondisi eksternal yang di luar kontrol kita, ada kemungkinan kita bisa kolaps di tahun 2020 ya. Jadi kita harus realistis, tidak lagi ngejar laba ya, tapi menyiapkan diri ya, menyiapkan organisasi agar tetap masih punya cash. Artinya kita lebih kepada manajemen cash flow di akhir tahun, sehingga 2021 kita masih bisa jalan, masih bisa beroperasi. Nah, dan tentu saja banyak hal yang harus dilakukan ya. Salah satu pengencangan ikat pinggang ya. Jadi kita bahkan sudah mengkomunikasikan seperti THR kita yang terbatas dan sebagainya, dan bahkan tidak tertutup kemungkinan akan mengurangi remunerasi dan sebagainya, dan sudah ada simulasinya gitu. Nah, namun alhamdulillah ya, dengan semangat bersama muncul inovasi-inovasi yang kita lakukan di luar perkiraan ya. Di kuarter ketiga ya, atau kuarter ketiga menuju kuarter keempat, kita merasakan ada perubahan. Nah, perubahan ini cukup signifikan sehingga kekhawatiran kita ya, prediksi kita di awal bahwa kita akan rugi sampai 18 miliar waktu itu ternyata tidak terjadi gitu. Dan bahkan kita sudah bisa memproyeksikan bahwa kita akan untung di tahun 2020 itu. Nah, lalu untuk itu kita memberikan apresiasi kepada karyawan. Nah, kita berikan bonus ya, sehingga alhamdulillah itu menjadi penyemangat kepada seluruh karyawan gitu. Jadi saya percaya ya, komunikasi yang baik ya itu akan menjadi kata kunci ya untuk membangun sebuah organisasi yang benar gitu. Kira-kira seperti itu. Wow, luar biasa ya Pak ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp kita Pak. Ada dari Tanti Pangestika di Pekanbaru. Jadi katanya saya punya usaha salon yang sudah berdiri 7 tahun. Dan selama ini saya menggunakan istilah raport untuk 12 orang karyawan saya. Nah, setiap bulan ada penghargaan atau Employee of the Month. Pertanyaannya, apakah ini sudah cukup? Ada lagi kah yang harus saya lakukan untuk karyawannya ya Pak ya? Lalu pertanyaan keduanya, selain SDM, objek controlling itu apa aja ya Pak? Apakah hal yang sifatnya berhubungan dengan pihak luar seperti networking atau relation juga harus dibikin raportnya? Oke ya, jadi saya jawab yang pertama ya. Apakah sudah cukup ya, Bu? Apa namanya tadi, Bu Tanti? Bu Tanti. Oke, Bu Tanti udah bagus banget sebenarnya ya. Ada memberikan reward kepada karyawannya dan dihubungkan dengan prestasi. Nah, itu bagus banget ya. Tapi kalau mau ditanya apakah ada improvement yang bisa kita lakukan, masih ada ya. Jadi kalau tadi mungkin lebih kepada reward terhadap sport artinya satu orang yang terbaik misalkan seperti itu. Sebenarnya kita bisa bangun sistem yang lebih mendukung ya, agar reward ini embedded atau melekat kepada seluruh aktivitas ya. Jadi contohnya ya, misalkan ukuran-ukuran kinerja itu dihubungkan dengan penggajian gitu. Lalu kemudian pelanggaran-pelanggaran dihubungkan dengan pemotongan gaji misalkan seperti itu. Nah, itu salah satu cara yang efektif ya. Saya kasih contoh dulu waktu itu, saya karena pernah kerja di perusahaan tambang ya. Salah satunya itu adalah untuk pemeliharaan alat atau pelaksanaan safety atau activity yang terkait dengan safety. Itu ada ukuran-ukurannya gitu. Jadi ketika alatnya misalkan dikontrol atau kemudian alatnya dibersihkan, itu ada insentif untuk itu gitu, rewardnya gitu. Itu dihitung gitu ya. Atau ketika terjadi katakanlah kecelakaan karena keteledoran gitu, misalkan itu malah diberi sanksi misalkan seperti itu. Jadi itu salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan oleh Bu Tanti ya. Jadi reward dan punishment itu memang berjalan berdampingan ya. Jadi kalau saya sih simpelnya ya Allah yang Maha Kuasa juga ada surga ada neraka ya. Mungkin padanannya kira-kira seperti itu gitu. Jadi ada reward ada punishment gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Lalu selain SDM, object controlling itu apa aja Pak? Ya,
ini kita ulang lagi ya. Jadi sumber daya ya. Sumber daya itu kita singgung sebelumnya dengan istilah bocala ya. Jadi bahan, orang, cara, alat, lingkungan, anggaran atau keuangannya ya. Jadi cara juga salah satu. Jadi dari sekian sumber daya tadi kita juga punya cara. Nah, cara itu biasanya kita tuangkan dalam prosedur-prosedur biasanya. Nah, jadi prosedur juga bisa menjadi kita katakan sebagai benchmarking atau referensi untuk melakukan controlling. Nah, jadi kalau ditanya apa aja sih objeknya, ya itu tadi konsisten dengan perencanaan kita di awal ya, bahwa kita mengontrol sumber daya dan activity yang kita lakukan untuk mencapai visi atau target yang telah kita tentukan. Kira-kira seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan pihak luar nggak Pak? Seperti networking, relation gitu. Apakah ini perlu diberikan raport nih kata Bu Tantinya? Tadi sebenarnya sudah kita singgung ya ketika kita membahas balance scorecard. Ya. Jadi salah satu perspektif dalam balance scorecard itu ya adalah customer focus misalkan. Artinya ya yang berhubungan dengan pihak eksternal pun itu bisa menjadi salah satu yang kita ukur atau kita monitor atau kita kontrol agar sesuai dengan yang kita rencanakan. Jadi tadi sudah kita bahas ya sebelumnya ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Oke Pak, kita langsung ke pertanyaan dari Bapak Amrizal di Pariaman. Nah, katanya saya berusia 29 tahun, punya usaha pasir turunan dari orang tua, dan sekarang saya mau mengelola dengan manajemen yang lebih baik. Kondisinya adalah tim internal saya itu nggak banyak Pak, cuma 6 sampai 7 orang. Tapi bisa saya bilang inti dari bisnisnya ini adalah di angkutan yang sifatnya pakai vendor atau outsourcing. Sehari itu 100 kali bolak-balik dari lokasi ke penyimpanan pasir dari 5 vendor. Gitu. Nah, pertanyaannya, apakah dia harus melakukan pengawasan juga ke personil armada itu, mengingat mereka adalah inti dari bisnis yang dia kelola ini, padahal itu kan bukan bawahan dia langsung. Nah, pertanyaan keduanya, tools dan teknik yang digunakan dalam pengawasannya bagaimana? Ya. Oke ya, jadi mungkin tip dari saya ya kepada siapa namanya tadi? Ada Pak Amrizal. Pak Amrizal ya. Jadi kembali kita pahami esensinya dari awal ya, bahwa kita melakukan controlling itu adalah lanjutan dari perencanaan ya. Jadi pertama sekali ya, tentu saja tujuan dari Pak Amrizal ini bagaimana agar bisnis pasirnya ini kan sustain ya. Artinya ketika vendornya ini tidak lancar pasokannya, maksudnya katakanlah ritasinya tidak lancar ya, misalkan seperti itu, akan mengganggu pencapaian dia, kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi ketika kita memahami esensi tadi, maka kita akan mencari cara yang paling tepat. Apa sih, bagaimana sih kita mengontrol vendor-vendor ini? Kalau orangnya dia cuma 6 sampai 7 orang, disuruh ngontrolin truk sebanyak itu kan nggak efektif ya. Jadi cara paling efektif tuh kalau saran saya, pertama sekali itu adalah di kontrak. Kontrak kerjasama pertama kali antara Pak Amrizal dengan vendornya itu harus clear. Misalkan menuangkan di sana bahwa truk yang available atau tersedia setiap hari adalah sekian. Lalu kemudian dihubungkan dengan tanda kutip reward dan punishment. Di mana-mana juga harus begitu gitu. Jadi ketika truknya tidak sesuai dengan yang direncanakan, mungkin ada pemotongan pembayaran. Artinya dengan sendirinya pihak si vendor akan mengontrol sendiri anggotanya. Memang nggak relevan dong kalau Pak Amrizal ini ngontrolin satu-satu truk, di samping memang itu bukan anggotanya dia, dan nggak cukup juga sumber dayanya, misalkan seperti itu. Jadi salah satunya itu adalah dengan menggunakan kontrak yang sesuai. Ya. Jadi dia pelajarin kontraknya seperti apa. Dia pastikan bahwa kontraknya itu sudah mengawal agar kontinuitas truknya ini terjaga. Nah, hubungkan dengan sanksi jika tidak terpenuhi. Biasanya ada penalti kayak seperti itu. Biasanya kayak gitu. Jadi kontrak sebenarnya adalah bagian dari controlling juga. Ketika kita berhubungan dengan vendor. Oke, baik Pak Amrizal, semoga pertanyaannya sudah terjawab ya. Classy People kita keep dulu. Nanti kita akan balik lagi di sesi 3 dan sudah banyak pertanyaan nih Pak yang masuk dari Classy People.
Nanti juga akan dijawab langsung oleh Pak Is ya. Insya Allah siap. Seperti pertanyaan tentang kapan nih waktu paling tepat melakukan controlling, dan ada juga Pak yang curhat. Oh ya. Iya, tentang gimana controlling di dunia bisnis yang dinamikanya itu ngebut banget gitu. Oke. Kita lihat nanti. Apa yang dibuat sekarang belum tentu ya relevan dalam waktu 3 bulan ke depan ya. Oke. Kan capek Pak ngubah-ngubah planning dari A ke B, dari B ke C gitu ya Pak ya. Oke. Semuanya nanti akan kita bahas di sesi 3 Classy People. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Praktis. Just make it simple. Justru orang-orang yang bisa survive dalam kondisi saat ini itulah yang akan menjadi pemenang ya. Jadi banyak bisnis yang tidak bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan yang sangat dinamis ini gitu. Ya, setuju. Tapi ada juga yang bisa. Nah, mereka lah yang bisa survive. Nah,